Dan di sana karena jarang buku, wah mereka antusias sekali. Lalu yang tidak kalah penting Pak, kehadiran anak-anak ini di pelosok-pelosok itu, kita berharap bisa memberikan harapan baru, mimpi baru. Saya ingin anak saya seperti dia 15 tahun lagi. Saya ingin seperti dia. Pinter, bisa ngomong, bisa mengajari, bisa. Nah, role model itu di banyak tempat nggak ada. Lihat ke gurunya, kelihatannya enggak kalau jadi seperti guru ini. Tapi datang anak-anak ini. Dan Pak, jangan dianggap bahwa di desa-desa itu nggak banyak masalah. Mereka datang ke situ, menemukan banyak sekali tempat yang tidak menganggap pendidikan itu penting. Sekolah buat apa? Sekolah. Nantinya juga akan mancing, nantinya akan mencari ikan, untuk apa sekolah? Imagine, you are the best, train to teach, sampai di desa, the entire village menganggap buat apa? Big challenge. Dan itu dialami anak-anak yang pada berangkat Pak. Memangnya kemudian di setiap desa, wah ini hebat? Enggak, ini banyak sekali. Dan ini yang saya katakan pada anak-anak semua yang pada berangkat. Jangan menganggap 1 tahun itu adalah 1 tahun Anda mengajar. 1 tahun itu Anda belajar. 1 year is leadership training, priceless leadership training. My goodness. Jadi dia akan dihadapkan dengan sendirian Pak, satu desa. Gak ada orang lain, gak bisa ngomong siapa-siapa Pak. Iyalah. Dia harus hadapi semua masalah on his own, there, alone, selama 1 tahun. Jadi maturity tumbuh, leadership tumbuh, toughness, you're tough, endurance tumbuh. Jadi secara pribadi anak-anak yang berangkat ini mengalami peningkatan kapasitas yang luar biasa. Tantangannya begitu apa? Karena tantangannya berat. Tantangan berat. Dan memang karena di desa-desa, di kampung-kampung sana tidak ada nanti yang rumor, yang gosip, yang all those problems. That's part of the challenge. Jadi kita mengatakan, makanya kita menyebut ini bukan semata-mata mengisi kekurangan guru, tapi kita juga 20 years down the road, kita berharap supply new leaders untuk Indonesia. Nah, hari ini Pak, yang punya percaya diri untuk mengatakan I have served my nations adalah mereka yang berseragam. Baik pegawai negeri maupun militer. Tapi mostly militer. Tapi yang sivil Pak, coba tanya yang bisnis, tanya akademisi, tanya politisi. Berapa yang bisa dengan percaya diri mengatakan I was in that little village, I served my nation for 1 year. Dikit sekali. Nah, dari program ini kita berharap itu muncul. Jadi Indonesia Mengajar adalah cita-cita untuk kita mari membereskan masalah pendidikan. Bukan sekedar komplain. We have list to complain. Tapi let's send the best. Dan hari ini Pak, kita sedang melakukan rekrutmen sampai akhir bulan. Kemarin waktu 5 hari pertama itu sudah 1.600 yang memulai apply untuk ini. Semuanya dikerjakan online. Semua. Jadi mereka seleksinya online, habis online kemudian ada review paper, review aplikasi, lalu di interview. Dan untuk menginterview kita ada dari consulting firm yang menjelaskan membantu menilai. Karena kan menilai bukan kita. Nah, program ini didanai oleh private sector, tidak didanai oleh pemerintah. It's pure private sector. Jadi yang mendanai adalah Indica Group. Indica Group adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang pengelolanya semua anak-anak di bawah 40 tahun. Young Indonesians bright, ini yang memiliki global competence. Dan anak-anak ya teman-teman di Indica itu. Jadi kami dengan ide, Indica dengan sumber daya. That's how it rolls. Ya, betul. Idea without resources, it's not going anywhere. Okay? Resources without idea, not going anywhere. Jadi this is a partnership.
Indica Group providing the resources, we have the idea, then it rolls. Dan ini yang kemudian membuat dari sisi teman-teman di Indica, mereka peduli pada pendidikan itu unconditional. Saya sering mengatakan kalau teman-teman di Indica itu tidak percaya, gak mungkin jalan. Bapak tahu, kami waktu punya ide itu ngomong dengan Indica, kita ceritakan ada program ide-ide seperti ini, let's do it. Kita gak punya lembaga, belum ada foundations. Oke, merekrut 5 orang. 5 orang ini dimasukkan di dalam, diklaim sebagai pegawai Indica. Supaya mereka bisa bekerja di sini. Terus mereka bekerja di sini. Kita didanai oleh, karena kita belum punya apa. Jadi mereka dimasukkan dari dana Indica. Jadi kemudian ruangan, kita belum punya ruang, dipinjami 2 ruangan di kantor mereka. Jadi it's a trust between us yang membuat ini bergulir. Lalu trust ini yang kemudian bergulir and we gain trust. Pak, ini segitiga. Idea, resources, and courageous young Indonesians. Yeah. This is the triangle. Without the idea, without the resources, and without the courageous young. Dan anak-anak yang pertama itu pemberani, Pak. Kan kalau mereka ketemu Pak Anies, mana contohnya? Gak, ayo no answer. Gak ada contohnya, Pak. Mungkin ini baru cita-cita. Coba kalau Pak Vincent anaknya mau daftar, will you let them go? Kan Pak Anies akan telepon kemana? Saya kata, Right. Pak Anies, my daughter would like to go. Have you been to that place? Gimana? Will you let them go? These courageous individuals and courageous family, itu yang membuat ini terjadi. Jadi, dan itu yang saya merasa Republik ini tuh masih banyak Ya. Pak yang bisa, masih banyak. Jadi Apa kata PDK? Oh, very positive, Positif ya. extremely positive. Pak Menterinya datang, pada kita launching program itu dia datang, endorse, dan ya dari sisi pemerintah ya mereka inginnya begitu kan Pak, banyak dilakukan. Tapi kita tidak meminta uang pemerintah 1 sen pun. Kita hanya minta dari pemerintah adalah blessing, direstui itu aja. Itu aja. Cukup direstui, dibantu untuk kita diterima di daerah-daerah, karena kita harus ke daerah kan. Yeah. Lalu kita meminta bantuan ke universitas-universitas yang biasa melatih guru, untuk mereka membantu melatih. 7 weeks tersebut. Ya. Oke. Jadi itu ceritanya Indonesia Oke. Mengajar. Wow. Very encouraging. Very positive dan berarti No, ini sebetulnya yang mesti mesti diekspos oleh media kan? Ya. Kita tidak baca itu di media. Oh tapi alhamdulillah Pak, ini cukup banyak ekspos sekarang di media ya. di media-media Indonesia, Indonesia, ya, cukup banyak. media TV maupun media cetak. Ya, bahkan televisi itu ada yang membuat program mengikuti gurunya di daerah. Meskipun kita selalu mengatakan not make them an idol. Iya. Jangan. Nanti kalau enggak jadi seperti American Idol ini. Iya. Enggak boleh. Tapi mereka ingin menunjukkan supaya muncul perasaan encourage bahwa anak muda itu Oke. Jadi maksudnya ini kalau ini saya usul lihat website www.indonesiamengajar.org. Oke. Indonesia Mengajar, dan di situ ada kumpulan tulisan pengalaman para guru yang mengajar. Mereka menulis blog. Oh. Dan That's ada interesting. 51 blog. 51 blog itu tiap blog adalah tiap anak-anak itu menulis. Dia menceritakan pengalaman mereka di sana. Bermacam-macam cerita. Luar biasa. Wow. Jadi sebetulnya satu pesan yang sangat positif Nah, ini. itu kita mengatakan pada mereka, teman-teman ini, adik-adik ini datang ke desa untuk memberikan pesan positif. Tapi sebaliknya, you tell the world positive stories from those villages. And that's what they're doing. Wow. Saya rasa sangat bagus sekali sebagai penutup ngobrol-ngobrol kita adalah sebetulnya lebih banyak mendengar karena kita perlu banyak info seperti ini dan buat kita semua
saya rasa kita patut untuk merasa positif terhadap masa depan. Para pemirsa Kabari, begitulah hasil ngobrol-ngobrol kita. Lebih banyak mendengar karena banyak hal yang baru yang kita dapatkan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bung Anies Baswedan. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa dapat ketemu lagi di lain kali Ya. dan bisa dapat Amin. info-info yang positif seperti ini, yang membangkitkan, yang akhirnya membangkitkan rasa optimisme kita di sini. Insya Allah. Ya, insya Allah. Dan thanks George. Dan Pak Rawi, terima kasih banyak. Dan sekali lagi terima kasih, saya Vincent Lee. Oh, dan one more thing, jangan lupa tolong pergi ke www.indonesiamengajar.org untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai kegiatan dan program dari Indonesia Mengajar. Very good. Very enlightened. Terima kasih banyak. Selamat malam.